Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri serta aplikasi yang menggunakan konsep turunan trigonometri, begitu ya. Nah, konsep-konsep yang menggunakan turunan trigonometri itu kan ada kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum, interval fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, begitu ya. Nah, kalian kan kemarin menggunakan konsep turunan trigonometri. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, ini kok caranya panjang sekali, gitu ya. Apakah ada cara cepat? Nah, ini saya katakan ada, hanya kalian menggambar grafik. Caranya hanya dengan menggambar grafik, itu lebih cepat. Jadi dalam satu gambar kalian bisa menentukan semua ini. Dalam satu gambar kalian bisa menentukan semuanya ini. Jadi tidak usah pakai cara, tidak usah menggunakan cara turunan trigonometri. Ini untuk cara cepatnya ya. Jadi kalau kalian ujian akhir semester atau ujian akhir sekolah, tentunya pasti kalian pengen mempersingkat waktu. Nah, ini caranya gampang, nggak sulit kok untuk menggambarnya. Nah, intinya kalian harus ingat 5 sudut penting. Nah, apa saja 5 sudut penting itu? Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360 gitu. Nah, ini harus ingat ya. Jadi ini penting dan harus ingat. Nah, untuk menggambarnya kalian perlu mengetahui gimana sih kurva dari sin X, kurva dari cos X. Perhatikan ini kurva dari sin X yang sudutnya X saja, berarti ini kan fungsi trigonometri yang paling sederhana. Sin X sudutnya hanya X saja. Nah, karena sudutnya hanya X saja, ini sudut-sudutnya menggunakan 5 sudut penting ini. Jadi tulis kembali ini koordinatnya di sini koordinat y atau fx, dan ini koordinatnya koordinat x gitu. Jadi kita menggunakan 5 sudut penting itu 0, 90, 180, 270 dan 360. Nah, kemudian ingat kembali untuk kurva sin x. Sin x itu grafiknya satu bukit satu lembah begitu. Jadi ini tinggal dihubungkan saja ya. Nah, karena perhatikan di sini, karena ini tidak ada angka di depannya sin x, ini tidak ada angka ya, artinya koefisiennya di sini adalah 1 gitu ya. Maka ini 1 dan min 1 begitu. Ini untuk mengisi angka di depannya fungsi trigonometri itu. Nah, sama halnya dengan cos x. Cos x, untuk menggambar cos x, karena ini x sudutnya yang paling sederhana, maka kita pakai 5 sudut penting ini untuk menggambarnya. Tulis aja 0, 90, 180 ini ya. Ini 5 sudut pentingnya. Nah, ini untuk menggambarnya, untuk cos itu dimulai dari setengah bukit, 1 lembah setengah bukit gitu. Jadi untuk ininya, angka ini karena ini tidak ada angka, artinya koefisiennya sama dengan 1 di sini di depannya ini. Nah, maka ini 1 dan minimumnya min 1 gitu. Jadi kita buktikan dulu pada contoh soal yang kemarin. Nah, ini masih ingat soal ini enggak? Ini soalnya menentukan titik stasioner dan jenis stasionernya. Maksudnya ini menentukan nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum dan titik minimum, begitu ya. Nah, ini dari sin x, sin 2x, 2 cos 3x. Nah, kita mulai dari sin x. Nah, ini cara yang kemarin kan ya. Cara yang kemarin seperti ini, fungsinya sin x, untuk x-nya dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, coba lihat di sini, ini nilai maksimumnya itu 1, nilai minimum min 1, titik maksimum 90 derajat, 1, titik minimum 270 derajat, min 1. Nah, kita buktikan dengan gambar. Nah, perhatikan di sini.
berarti ini gambarnya ya. Nah, kita cocokkan di sini. Ini gambarnya, karena ini fungsinya sederhana sekali ya. Ini sudutnya hanya X saja, maka ini menggunakan 5 sudut penting, dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180, 270, 360 gitu. Nah, baru kita hubungkan karena ini sin, kurva sin itu satu bukit satu lembah. Jadi kalian tinggal menghubungkan saja begini ya. Nah, dan ini 1 dan min 1 didapat dari mana? Dari koefisiennya sini. Kalau ini tidak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. Maka di sini 1 dan min 1, begitu. Nah, jadi dari gambar ini sudah dapat diketahui nilai maksimum itu yang ini ya. Nilai maksimum itu yang paling atas. Yang paling atas di sini adalah 1. Maka ini nilai maksimumnya 1, nih ya. Nilai minimum di sini min 1. Titik maksimum itu kurva tertingginya mencapai di titik berapa? Kan di sini ya, di sini. Nah, di sini X-nya 90 derajat, Y-nya itu 1, maka titik maksimumnya itu 90 derajat, 1. Titik minimum bagaimana? Minimum ini kurva terendah di sini mencapai di titik 270 derajat, min 1 gitu. Paham ya? Nah, ini untuk menentukan nilai maksimum nilai minimum kan sama ya. Ini hanya sebagai membandingkan saja. Jadi ini nilainya sama ya. Titik nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum, ini jawabannya sama. Jadi tanpa cara pun dengan menggunakan gambar grafik kalian sudah mendapatkan 4 jawaban ini gitu. Jadi untuk yang sin 2x, perhatikan untuk bedanya ya. Bedanya sin x dan sin 2x, perhatikan di sini. Sin x dan sin 2x. Nah, ini 2x ya. Tapi kalian harus mengetahui 4 titik itu. 4 titik penting itu apa? Perhatikan ini. Nah, 4 titik penting itu kan di sini ada 0 derajat, 90, 180, 270 dan 360. Nah, baru ini sudutnya di sini kan 2x ya. Ini sudutnya 2x, maka ini 2x sama dengan 0. 2x sama dengan 90, 2x sama dengan 180, 2x sama dengan 270 dan 2x sama dengan 360. Ini didapat dari mana ini? 0, 90 dari sudut penting gitu ya. Nah, kemudian di sini kan 2x. Karena di sini 2x berarti harus dibagi 2 begitu ya. X-nya berarti di sini 0 derajat, 45, 90, 135 dan 190. Maka di kurvanya itu kalian tentukan titiknya ini. Titiknya 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 dan 180. Nah, kalau misalkan diteruskan ya tinggal meneruskan saja ya di sini. Kalau ini sin, kurva sin itu ingat lagi di sini satu bukit satu lembah gitu. Jadi dimulai dari 0 derajat ya. 0 ke atas ini ya. Satu bukit satu lembah. Ini dari 5 titik penting itu, begitu. Paham ya? Nah, ini 1 dan min 1 seperti biasa ya. Di sini tinggal koefisiennya berapa sih ini? Koefisiennya kan di sini tidak ada angka. Kalau tidak ada angka ini dianggap 1 gitu ya. Berarti di sini titik maksimum 1, titik minimum min 1. Jadi sudah didapat ya ini. Kemudian titik maksimum. Oh, ini nilai ya, nilai maksimum itu 1, nilai minimum min 1. Kalau titik itu ini titiknya, titik koordinat seperti biasa ya. Ini X-nya 45 derajat, Y-nya itu 1 ya. Jadi di sini 45 derajat 1. Kalau titik minimum 135 derajat, min 1 gitu. Paham ya? Ini kenapa kok Bu Elo gambarnya hanya sebatas 0 sampai 180 derajat? Karena ini ada syarat di sini, syaratnya X-nya antara 0 sampai 180 derajat. Bagaimana kalau syaratnya di sini tertulis sampai 360 derajat? Berarti kalian teruskan di sini. Habisnya 180 itu apa? Lihat di sini ini kan skalanya 45 derajat ya. Jadi tambah 45 derajat berarti di sini 225 berarti nyampe sini ya.
terus ini, terus. Jadi kalian gambar terus aja, ini continue sampai seterusnya gitu. Paham ya? Jadi ini sudah kalian dapatkan jawaban ini kan ya. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 3 ini soalnya kan ini ya, ada duanya di sini, ada duanya. Ini cos 3x sama ya. Kalau tadi di sini, kalau tadi ini saya buka lagi, ini 2x, maka dari sudut pentingnya ini tinggal dibagi dengan 2x berarti dibagi dengan 2 gitu. Nah kalau ini 3x tinggal dibagi dengan 3 aja ya. Nah jadi ini 0 derajat dibagi 3 itu tetap 0 ya. 90 derajat dibagi 3 itu 30. Terus 180 derajat dibagi 3 itu 60. 270 dibagi 3 90. Ini 360 dibagi 3 itu 120 gitu. Jadi ini sudutnya untuk 2 cos 3x. Untuk ini ada angkanya di depan, yaitu angka 2. Nah karena ada angkanya di depan, maka ini nilai maksimum itu 2, nilai minimum itu min 2 gitu. Jadi bedanya angka di depan trigonometri ini bedanya hanya di sini, beda hanya nilai maksimum dan nilai minimum, bukan lagi 1 dan min 1 lagi ya, tapi 2 dan min 2. Karena apa? Karena di sini ada duanya begitu. Nah karena ini cos dimulai dari setengah bukit, 1 lembah setengah bukit gitu ya. Nah kemudian karena sudah digambar ya, ini nilai maksimum diketahui adalah 2, nilai minimum min 2, titik maksimum itu x, y. Maksimumnya di sini kan, di titik ini dan titik ini gitu ya. Karena ini sudutnya yang diminta antara 0 sampai 90 derajat, berarti titiknya bukan di sini titik maksimumnya, tapi di sini. Karena apa? Karena ini sudah 120, padahal yang diminta syaratnya hanya 0 sampai 90 derajat begitu. Jadi titik maksimumnya ini 0 derajat, 2 ya, 0 derajat, 2. Nah ingat lagi kalau titik itu selalu x, y. Ini x nya, ini y nya ya. Jadi ini titik maksimum, titik maksimumnya ya ini ya. Nah gimana kalau misalkan syaratnya itu 0 sampai 120, berarti ini termasuk juga ya. Berarti ini ikut juga kalau misalkan syaratnya itu 0 derajat sampai 120 derajat gitu. Jadi jawaban titik maksimumnya ada 2, yaitu 0 derajat, 2 dan 120 derajat, 2 begitu. Tapi karena ini syaratnya sampai 90, berarti hanya ada 1 titik maksimumnya. Baru kalau kita menentukan titik minimum bagaimana? Nah, dilihat ini kurvanya mencapai minimum di titik sini. Nah, ini x-nya ketika dia 60 derajat dan ini nilai minimumnya min 2. Maka ini 60 derajat, min 2 begitu. Hanya ada 1 di sini. Paham ya? Kita cocokkan dengan jawaban kita kemarin. Nah, jawaban kita kemarin kan seperti ini ya. Nah, ini dia, ini yang 2 cos 3x untuk ini ya. Nah kalau pakai cara seperti ini yang kemarin ini, nah setelah itu endingnya seperti ini, nilai maksimum 2, minimum min 2, ini titik maksimumnya itu 0 derajat, 2, titik minimumnya 60 derajat, min 2. Sudah sama dengan ini gitu. Paham ya? Nah kita lanjut lagi untuk gimana caranya untuk mengetahui fungsi naik, fungsi turun begitu ya. Nah sama ya. Ini mana contohnya kemarin ya. Nah perhatikan ini contohnya yang kemarin ya, kemonotonan fungsi ya.
ini soal yang pertama, bagaimana kalau sudutnya ini bukan lagi X, bukan lagi 2X, bukan lagi 3X, tapi ini X ditambah 30 derajat. Nah, sama ya caranya, sebenarnya sama. Perhatikan baik-baik, ini fungsi naiknya antara 0 derajat sampai 60 begini ya. Nah, perhatikan ini gambarnya, perhatikan ini sin X ditambah 30 derajat. Jadi ingat lagi sudut istimewa tadi ya. Nah, sudut penting maksudnya. Sudut pentingnya itu kan 0, 90, 180, 270 dan 360. Dan karena ini X ditambah 30, maka kalian menggunakan cara X ditambah 30 derajat sama dengan 0 dulu, begitu ya. Maka X-nya sama dengan min 30. X ditambah 30 derajat itu sama dengan berapa sudut penting kedua? 90 ya. Maka X sama dengan 60 gitu. Ya. Dan seterusnya, dan ini bisa ciri-cirinya seperti apa sih ini? Perhatikan ini, kalau ini ditambah 30, maka dari sudut penting ini kalian kurangi 30. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau untuk cepatnya tidak usah menghitung seperti ini, maka langsung cepatnya saja ya. Karena ini ditambah 30 derajat, maka kalian harus mengurangi. Kalau ditambah berarti kalian tinggal mengurangi saja. 0 dikurangi 30 berapa? Min 30 gitu ya. Dan ini tetap di sini titik koordinatnya tetap 0 derajat, 0 gitu ya. Nah, karena ini min 30 derajat berarti ada di sebelah kirinya. Ini min 30 derajat gitu. Nah, 90 dikurangi 30 jadi 60. Jadi ingat ya kebalikannya yang ini gitu ya. Kalau ini min berarti nanti ditambah gitu. Jadi karena ini plus maka dikurangi. 180 dikurangi 30 150. Ini 270 kurangi 30 240. Terus 360 dikurangi 30 330 gitu. Nah, jadi begini. Paham ya, Rek ya? Sebentar. Maaf anak-anak, ini kalian harus tahu skalanya ya. Jadi kalau misalkan ini antara 0 derajat sampai 60 derajat, di sini ada 3 kotak, maka kalau antara 0 sampai 30 berarti harusnya di sini ya. Maka ini harusnya ada di sini. Jadi biar gambarnya bagus gitu aja ya, biar gambarnya teratur, berarti ini min 30-nya di sini. Separuhnya. Paham ya? Jadi kalau ini antara 0 sampai 60 derajat, di sini ada 3 kotak, maka kalau 30 derajat itu kan separuhnya. Min sama ini dari 0 sampai min 30 juga 1,5 kotak gitu. Nah, oke. Perhatikan kembali ya, tadi saya hapus karena skalanya ini kurang tepat tadi ya. Nah, sekarang saya tepatkan lagi. Ingat ya, ini 0 min 30, 0 dikurangi 30 min 30, jadi dikurangi 30 ya masing-masing dari sudut penting ini. Nah, jadi gini, ini kan 0 derajat, ini 0 derajat, 60 derajat, saya bikin 2 kotak di sini. Nah, jadi kalau misalkan antara 0 sampai min 30, dia berarti 1 kotak gitu. Nah, jadi dari min 30 derajat sampai 60 derajat, ini kan selisihnya ada 90 derajat ya. Nah, sama, ini 60 ke 150 juga 90 derajat gitu ya. Selisihnya, intervalnya begitu. Jadi ini masing-masing dari min 30 sampai 60, ini 3 kotak, ini juga 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak gitu ya. Jadi kalian menggambarnya lebih tepatnya harus menggunakan ini buku kotak ini ya, biar mudah untuk menggambarnya. Nah, jadi kita tinggal menggambar saja dari ini. Nah, gambarnya pakai pensil dulu ya biar tidak ragu. Ini ya, ini kurvanya harus lengkung. Untuk menggambar kurvanya ini nggak boleh pakai penggaris karena ini bukan lurus ini ya, tapi lengkung gitu.
karena sin harus satu bukit satu lembah gitu ya. Paham, Rek? Jadi untuk interval fungsi naik. Interval fungsi naik berarti lihat naiknya itu dari mana. Nah, perhatikan ini untuk syaratnya ini sampai 360 derajat, maka kita anggap di sini 360 derajat ya. Maka ini teruskan saja di sini. Jadi nyampe sini gitu. Jadi syaratnya antara 0 sampai 360 derajat, bukan min 30 ya. Ini hanya menggambarnya saja begitu. Jadi ingat lagi syaratnya di sini antara 0 sampai 360 derajat. Maka interval fungsi naiknya fungsi yang naik kan dimulai dari sini ya. Dimulai dari 0 sampai 60 derajat. Kenapa kok bukan dari min 30 derajat? Karena syaratnya di sini dari 0 derajat begitu. Dari 0 derajat sampai 60 derajat begitu ya. 0 derajat kurang dari sama dengan ya, karena ini ada sama dengannya. Sampai mana? Sampai 60 gitu ya. 60 begitu. Tidak ada sama dengannya di sini ya. Kemudian dan mana lagi yang naik? Dimulai dari 240 sampai 360 gitu. 340 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat gitu. Jadi ini interval fungsi naiknya dimulai dari 0 derajat sampai 60, dan ini kalau digambarkan dari sini 0 derajat sampai 60 dan 240 sampai 360 gitu. Paham ya? Ini fungsi naik. Kemudian misal kalau itu ditanyakan fungsi turun gimana? Interval fungsi turun. Bagaimana? Nah, tinggal kebalikannya saja ya. Dimulai dari mana? Maaf ini kurang perawal ya. Dimulai dari 60 derajat turun sampai 240 derajat. 60 derajat sampai 240 derajat gitu. Paham ya, Rek ya? Jadi dari gambar sudah kelihatan mana fungsi naik, mana fungsi turun gitu. Paham? Nah, untuk sama dengan atau tidak ada sama dengannya, pastikan untuk syaratnya jika ini ada sama dengannya, maka untuk batas 0 sampai 360 derajat itu ada sama dengannya. Kemudian kalau misalkan ada di tengah-tengahnya antara 0 sampai 360 derajat, tidak usah sama dengan. Contohnya seperti ini, antara 60 sampai 260, gak ada sama dengannya ya. Gitu. Sama halnya dengan ini. Ayo kita kerjakan bersama ya. 2x min 30 derajat. Jadi ingat lagi sudut pentingnya. Nah, ini sudut pentingnya ya. Sebentar. Nah, saya tulis dulu nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini ada angka 3, maka di sini 3 dan min 3 gitu ya. Sin ya, masih sin di sini ya. Dan ini 2x min 30. Ingat untuk cara cepatnya langsung saja dari sudut pentingnya itu, karena ini min berarti harus kalian tambahkan. Jadi kebalikannya. 0 ditambah 30 itu 30 derajat ya. Nah, karena ini dikalikan maka kalian harus membaginya. Jadi kita kebalikannya di sini, menghitung kebalikannya. Jadi 0 ditambah 30 yaitu 30 derajat dibagi 2, 15 gitu ya. Nah, misal 15 itu satu kotak di sini. Saya tulis dari 0 sampai 15 derajat itu satu kotak ya. Kemudian lanjut 90 derajat, 90 ditambah 30 itu 120 dibagi 2 itu 60 gitu ya. Nah, kalau 15 derajat itu satu kotak, maka kalau 60 itu berapa? 1, 2, 3, 4 kotak berarti ya. Ini 60 derajat. Jadi gambarnya harus sesuai ya. Jadi kalau 15 per 15 derajat itu satu kotak, maka kalau dari 15
oh maaf sih, dari 15 ke 60 ya. Jadi ini 30, 45, 60. Oh, ini 60 di sini ya. 60 derajat. Maaf. Nah, itu harus menghitungnya seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke sudut penting yang kedua. Ini ada 180 derajat. 180 ditambah 30, 210 ya, dibagi 2. Berarti 105, begitu ya. Jadi 75, ini ke sini 75 ya. 75 ditambah 15 90 baru 105. Nah, jadi lihat ini. Ini dari 15 derajat ke 60 derajat ke 105. Ini kan kontinu. Jadi per sudut penting itu 3 kotak, maka ini pastinya seterusnya 3 kotak gitu. Jadi lanjut lagi 180 di yang ini ya sekarang ya. 270 ditambah 30, 300 gitu ya. 300 dibagi 2, 150. Berarti di sini 150. Kemudian 360 ditambah 30 berarti 390. 390 dibagi 2 gitu. Berapa? Jadi 195 ya. Nah, baru kita hubungkan karena ini gambar sin, maka satu bukit satu lembah dari 5 sudut ini gitu ya. Satu bukit satu lembah, ingat nilai maksimumnya itu 3, nilai minimumnya min 3. Agak lebar di sini ya. Jadi ini nilai titik maksimum karena ini satu bukit ya. Satu bukit. Satu bukit, satu lembah. Nah, ingat lagi ini syaratnya antara 0 sampai 180 derajat. Jadi ini 180 derajat di sini ya. Misalkan di sini. Ini 180, batasnya ini 180 derajat ya. Nah, jadi untuk mengetahui interval fungsi naik. Interval fungsi naik tinggal dilihat gambarnya. Ingat ya, ini syaratnya dari 0 derajat ya. Kalau misalkan ini dari 15 derajat, maka teruskan saja sampai 0 di sini ya. Sampai 0 derajat di sini gitu. Jadi untuk fungsi naiknya berarti dimulai dari 0 derajat sampai berapa ini? 60 derajat ya. Jadi ini intervalnya dimulai dari 0 derajat. Ada sama dengannya karena ini syaratnya ada sama dengannya di sini ya. Sampai 60 derajat. Dan mana lagi yang naik? Ini ya, 150 sampai bukan 195, tapi sampai kepotong sampai 180 di sini karena syaratnya ini hanya sampai 180 begitu. Jadi dimulai dari 150 derajat, ada sama dengannya, kemudian ada sama dengannya sampai 180 derajat begitu. Paham ya, Rek ya? Jadi untuk fungsi naik grafiknya dari sini dan ini. Ya. Gitu. Itu fungsi naik. Fungsi turunnya berarti dimulai dari 60 derajat sampai 150 gitu ya, dimulai dari 60 sampai 150. Paham ya? Kalian menggambarnya harus yang lebih bagus lagi dari ini ya. Nah, satu lagi ya. Ini bagaimana kalau misalkan koefisiennya di sini negatif? Nah, tentukan dulu aja ini. Sama seperti tadi ya, meskipun ini 2 ataupun min 2, tetap maksimumnya itu 2 dan min 2 gitu. Ini fungsi Y. Nah, kemudian sama ya, 0 karena ini min berarti harus dijumlahkan ya. 0 ditambah 15 itu 15 dibagi 3 berarti 5 gitu. Misalkan 5 itu satu kotak di sini ya. Kemudian 90 ditambah 15 itu 105. 105 dibagi 3 itu 35.
35 ya. Jadi misalkan di sini dah ya, dibagi 5, kebanyakan ya. Anggap saja gini dah ya. Lanjut, ini 180 dibagi 180 ditambah 15 itu 195 dibagi 3. 195 dibagi 3 65 ya. 65. Nah, ini saya buat 4 kotak ya. Anggap aja ini skalanya dari 5 sampai 35 itu 4 kotak ya. Jadi karena ini nggak cukup nanti kalau misalkan sesuai ya. Paham ya, Rek ya? Yang penting ini sudutnya kalian harus jelas gitu. 270 sama 270 ditambah 15 itu 285. 285 dibagi 3 berapa? 95 ya. Gitu. Sama ini 360 ditambah 15 dibagi 3 gitu ya. Jadi sama dengan 125 ya. Oh, 4 kotak ini 125 gitu ya derajat. Ini grafik X-nya, sumbu X-nya. Nah, ini cos itu gambarnya harus apa? Harus ini setengah bukit, 1 lembah setengah bukit begitu ya. Nah, harusnya kan gini, 1/2 bukitnya dari sini ya. Harusnya kan gini. Ini gini kan ya. Setengah bukit, 1 lembah setengah bukit begitu ya. Nah, ini kalau di sini tidak ada negatifnya, tapi kalau misalkan ada negatifnya berarti dimulai dari bawah. Kalau cos itu sebenarnya setengah bukit 1 lembah setengah bukit, tapi kalau ada negatifnya di depannya itu dimulai dari setengah lembah 1 bukit setengah lembah. Jadi kebalikannya, jadi cermin terhadap sumbu X-nya begitu. Jadi dimulai dari setengah bukit, maksudnya setengah lembah ya, setengah lembah. Jadi kebalikannya, Rek, setengah lembah, kemudian 1 bukit, 1 bukit setengah lembah. Ini gambarnya kalian harus lebih bagus dari ini ya, Rek ya. Lengkung. Ini dah. Seperti ini ya. Ini gambarnya. Nah, kalau misalkan ini syaratnya antara 0 sampai 90 berarti ini ya, gini. Begitu. Ini titik minimum, ini titik maksimum gitu. Jadi nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimum itu tetap 2, min 2. Jadi caranya sama, hanya yang membedakan kalau ini negatif itu cerminnya terhadap sumbu X saja. Kalau cos itu biasanya setengah bukit 1 lembah setengah bukit, maka menjadi setengah lembah 1 bukit setengah lembah gitu. Jadi tinggal dibalik saja gitu. Jadi nilai maksimumnya tetap 2, nilai minimum tetap min 2. Titik maksimum ini ya, dilihat kurva mencapai puncak pada ini, X-nya 65 derajat, Y-nya 2. Jadi 65 derajat, 2. Terus titik minimum itu ada pada di sini ya. 5 derajat, min 2 gitu. Yang ini tidak termasuk titik minimum. Karena apa? Karena ini X-nya 125. Syaratnya di sini X-nya sampai 90 derajat gitu. Jadi sampai sini nih, berhenti di sini gitu. Jadi untuk interval fungsi naik
interval fungsi naik. Jadi naiknya dari mana? Dari sini ya, 5 derajat sampai 65 derajat. Ini fungsi naik ya. Fungsi naik ini ya. Jadi dari 5 derajat kurang dari X kurang dari 65 derajat, dari fungsi naik dimulai dari 65 derajat sampai 65 derajat ya. Ini fungsinya, gambarnya naik. Kemudian enggak ada ya, sampai sini enggak ada, berarti cuman sampai sini saja untuk fungsi naik. Dan sekarang fungsi turun. Kalau fungsi turun dilihat, ini kan minimumnya di sini nih. Nah, kalau diteruskan ke kanan, ke kiri kan ini jadinya naik, bukan tambah ke bawah ya, tapi naik ya. Karena ini minimum sudah ya. Jadi untuk fungsi turunnya dimulai dari 0 derajat, karena ini batasnya dari 0 ya. 0 derajat sampai 5 derajat. Jadi 0 derajat ada sama dengannya karena ini batasnya ya, sampai 5 derajat. Dan ada lagi yang turun dari 65 derajat sampai, bukan 95 tapi 90, karena ini yang diminta syaratnya sampai 90. Jadi 65 derajat, 65 derajat sampai 90 derajat. Ada sama dengannya karena 90 derajat itu adalah batasnya gitu. Cekung ke atas sekarang. Gimana kalau cekung ke atas? Nah, ini perhatikan, yang menghadap ke atas. Yang menghadap ke atas. Itu artinya cekung ke atas. Cekung ke atas intervalnya dari mana? Dari 0 derajat sampai 35 gitu ya. 0 derajat ada sama dengannya karena batas sampai 35 derajat. Habis ya, yang cekung ke atas ini kan sampai, ini nggak termasuk karena batasnya sampai sini ya. Saya hapus aja ya, sampai batas gitu. Nah, jadi sampai sini nih. Nah, kemudian untuk cekung ke bawah, ya yang menghadap ke bawah, ini ya. Yang menghadap ke bawah intervalnya dari 35 derajat sampai 95 derajat. Ada sama dengannya karena batas. Paham ya?